Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya Faris ya, dalam mapel ekonomi. Kali ini kita akan membahas tryout USP yang kemarin ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Pembahasan ini akan saya buat dalam 4 video. Ya, jadi saksikan ya atau perhatikan dengan seksama pembahasan soal per soal berikut ini. Oke, untuk nomor 1, ya, kelangkaan garam akhir-akhir ini telah meresahkan masyarakat. Kelangkaan ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi di daerah produsen garam. Akibatnya, ada perusahaan yang terpaksa merumahkan pegawainya. Hal ini dilakukan karena stok garam yang akan diolah sudah menipis, bahkan tidak ada lagi. Tidak hanya garam industri yang langka, stok garam konsumsi juga mulai langka. Apabila masalah ini tidak segera diatasi, perusahaan akan menutup usahanya. Padahal puluhan ribu orang menggantungkan hidupnya pada perusahaan ini. Dari ilustrasi di atas, penyebab kelangkaan garam yang terjadi saat ini adalah ya, dari semua opsi, jawaban yang paling benar adalah yang C. Berkurangnya pasokan garam akibat musim kemarau yang singkat. Ya, karena sudah jelas bahwa ketika curah hujan sedang tinggi, maka bisa dipastikan ya, kemarau itu terjadi sangat singkat atau tidak ada panas sama sekali. Bisa dibilang ya ada panas namun sedikit. Sedangkan garam tadi dalam proses pembuatannya butuh sinar matahari ya, agar air laut tadi menguap dan menghasilkan sisa endapan berupa butir-butir garam. Jadi yang jawaban yang paling tepat adalah C ya. Berkurangnya pasokan garam akibat musim kemarau yang singkat. Oke, lalu nomor 2, Budi bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Ia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan 5 juta rupiah, di mana membeli bahan 1.500.000, gaji karyawan 2 juta dan biaya lain-lain 500.000. Maka biaya peluang yang dikorbankan Budi adalah A. 9.500.000 ya, B. 8.500.000, C. 5 juta, D. 3,5 juta, 3.500.000 atau E. 500.000. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. 500.000 ya, karena Budi tetap memilih bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta rupiah ya, mengabaikan keinginannya ingin membuka usaha dengan omset 5 juta rupiah. Oke, pasar monopoli nomor 3. Pasar monopoli merupakan satu-satunya pasar yang sulit untuk dimasuki produsen lain, maksudnya ya. Para produsen sulit untuk masuk ke dalam pasar ini karena keterbatasan faktor produksi. Dibutuhkan biaya besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan monopoli. Maka dari itu, saat ini hanya pemerintah yang dapat mengelola sumber daya yang melakukan monopoli. Lalu bisa dilihat dampak negatif yang timbul bagi konsumen akibat kondisi di atas adalah A. Konsumen tidak bisa memilih barang lain karena hanya memiliki seorang produsen. Yang B. Konsumen merasa puas karena barang yang memiliki kualitas tinggi. Yang C. Harga barang yang dijual lebih menguntungkan konsumen karena diatur pemerintah. Yang D. Konsumen tidak perlu mencari barang kemanapun karena sudah ditentukan pasar. Yang E. Terjadi kepuasan pelanggan karena pelanggan barangnya ditangani oleh seorang produsen. Jawaban yang paling tepat adalah dampak negatifnya, yaitu yang A ya. Jadi karena hanya satu produsen dan produsen tersebut hanya memiliki satu barang tertentu, jadi konsumen tidak bisa memilih, tidak ada pilihan bagi konsumen untuk memilih barang lain. Nomor 4 ya. Berikut inilah faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Bisa dilihat nomor 1 adalah harga barang, nomor 2 ada tingkat pendapatan, yang ketiga ada selera konsumen, keempat ada biaya produksi, dan terakhir kelima teknologi. Yang ditanyakan adalah faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang A 1, 2, dan 3, yang B 1, 3, dan 4, yang C 1, 4, dan 5, yang D 2, 4, dan 5, dan yang terakhir yang E adalah 3, 4, dan 5. Nah, berikut ini yang mempengaruhi permintaan bisa kita lihat adalah yang A ya. Harga barang
tingkat pendapatan dan selera konsumen. Seperti itu. Ya, karena ketika harga barangnya tinggi, maka pasti permintaannya akan menurun karena harganya lebih tinggi. Kalau tingkat pendapatan, ya ketika tingkat pendapatannya menurun, ya permintaan menurun. Ya, karena konsumen dia akan lebih sedikit ketika dia mendapat gaji yang lebih sedikit. Yang ketiga, selera konsumen. Ya, apakah konsumen berselera membeli barang tersebut, punya keinginan membeli barang tersebut, butuh atau tidak dengan barang tersebut. Seperti itu. Oke, nomor 5, perhatikan alur lingkar 4 pelaku ekonomi berikut ini. Ya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga nasional atau pemerintah, rumah tangga produsen, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Dengan di atas ada pasar input dan di bawah adalah pasar output. Oke, berdasarkan grafik di atas, nomor 4 menunjukkan rumah tangga negara menerima pajak dari rumah tangga konsumen. Yang B, rumah tangga produsen mengimpor barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Yang C, rumah tangga produsen menerima faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Yang D, masyarakat luar negeri mengimpor faktor produksi dari rumah tangga konsumen. Terakhir, yang E, rumah tangga konsumen mengimpor barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Nomor 4 ya alurnya, bahwa bisa dipastikan ya jawabannya adalah yang E, rumah tangga konsumen mengimpor barang atau jasa dari masyarakat luar negeri. Ya, karena ada pasar input adalah tenaga kerja, sementara pasar output itu terdiri dari barang dan jasa. Ingat-ingat ya, bahwa pasar input adalah pasar tenaga kerja, sementara pasar output itu adalah barang dan jasa. Alurnya adalah masyarakat luar negeri memproduksi barang dan jasa lalu menyalurkannya kepada rumah tangga konsumen. Artinya rumah tangga konsumen membeli barang dari masyarakat luar negeri. Ya. Itu sama saja dengan masyarakat luar negeri mengimpor. Oke. Ya. Baik, ya. Lanjut nomor 6. Para pembeli membeli 150 kg daging apabila harganya 45.000. Harga sebelumnya yakni 60.000 dengan jumlah daging yang diminta 200 kg. Jenis koefisien elastisitas permintaan adalah, nah, bisa dilihat ya. Yang ditanya adalah elastisitas permintaan. Sementara hukum permintaan sendiri, ketika harga naik maka permintaan turun, dan ketika harga turun maka permintaan naik. Artinya bertolak belakang. Ya, permintaan dengan jumlah barang yang diminta dengan jumlah harganya itu bertolak belakang. Nah, sementara di sini adalah bisa kita lihat di harga 45.000 permintaan 150, sementara harga naik ternyata permintaan makin banyak 200 kg. Ya, karena harga sebelumnya harganya tinggi, yang diminta banyak. Sementara pekan berikutnya bisa dibilang mungkin pekan berikutnya atau bulan berikutnya harganya turun ke 45, namun yang diminta sedikit. Ya, ini membuktikan bahwa ada faktor eksternal. Bisa jadi ada faktor eksternal yang membuat meskipun harga barang itu turun, tapi yang diminta malah berkurang. Seperti itu. Ya, contohnya misalkan mungkin bulan depannya itu ada lebaran haji atau lebaran Idul Adha. Seperti itu. Jadi orang tidak banyak yang membeli daging. Ya. Artinya dia hanya konsumsi daging dari kurban, ya, daging kurban. Seperti itu. Maka ditanyakanlah A, inelastis sempurna, yang B, elastis sempurna, yang C, uniter, D, elastis, terakhir E, inelastis. Ya, jawabannya adalah oke, kita lihat pembahasannya. Q1 ada 200 kg dengan harga Rp60.000. Q2 150 kg dengan harga Rp45.000. Yang ditanyakan adalah elastisitas permintaan. Rumus dari elastisitas adalah delta Q atau selisih Q, ya, dibagi dengan delta P atau selisih dari P dikali dengan P1 dibagi Q1. Ya, maka bisa kita lihat pembahasan di sini ya. 1/1 dikali 4/4 sama dengan 1. Artinya jawabannya adalah uniter, yang C. Oke, lanjut. Ya, nomor 7. Berikut yang termasuk manfaat kredit untuk pemerintah. A, rahasia keuangan debitur terlindungi. B, menciptakan lapangan usaha. C, pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank.
Yang D untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan. Yang E mampu mengurangi tingkat pengangguran. Jawaban yang paling tepat ialah yang B untuk menciptakan lapangan usaha. Ya, kenapa? Karena ketika kredit tersebut diberikan kepada usahawan, maka usahawan tadi ya harapannya bisa mengembangkan usahanya dengan bagus. Ketika usaha itu berkembang, maka terciptalah lapangan kerja yang luas. Oke, menurut Schumpeter, faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah A. Modal, B. Pengusaha, C. Tenaga kerja, D. Sumber daya alam, dan E adalah tabungan. Jawabannya yang betul adalah pengusaha, ya. Kenapa pengusaha? Ya karena semakin banyak usaha maka negara tersebut akan semakin maju. Ya bukan semakin banyak karyawan, ya, semakin banyak pengusaha. Karena menurut teori, sebuah negara dikatakan maju apabila 2% dari jumlah penduduknya itu adalah pengusaha atau businessman, ya. Dan dengan ekspor dan dengan memperbanyak ekspor itu sama dengan memperkuat rupiah terhadap dolar. Nah, jadi negara bisa lebih kuat, ya. Oke, nomor 9, diketahui suatu negara memiliki data dalam 1 tahun, ya, dalam juta. Jumlah konsumsinya 200, ya, jumlah investasi 150, pengeluaran pemerintah 165, ekspor 185.000, jumlah impor 50.000, dan jumlah penduduk 200 jiwa serta penyusutan ada 100.000 rupiah. Apabila GNP dicari dengan pendekatan pengeluaran, maka pendapatan per kapita adalah A. 1.750, B. 2.570, C. 2.750, D. 3.250, yang terakhir adalah E. 3.750. Maka jawaban yang betul adalah, bisa kita lihat. Dalam mencari GNP kita harus mengetahui GDP-nya dulu. Sementara rumus GDP adalah C, ya, atau konsumsi ditambah I, investasi ditambah G, pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurang impor. Nah, GDP bisa kita lihat di sini, ya, kita masukkan angkanya dan didapat 650.000. Oke. Nah, seharusnya rumusnya adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk rumusnya. Namun karena tidak diketahui barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat luar negeri yang ada di dalam negeri tersebut, ya, maka GNP bisa kita katakan sama dengan GDP, ya, GDP sama dengan GNP. Karena kan rumus GNP sendiri adalah GDP dikurangi dengan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat luar negeri atau orang asing yang bermukim di negara tersebut. Seperti itu. Ya, karena itu tidak diketahui, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa GDP sama dengan GNP. Ya, rumusnya adalah GDP dibagi dengan jumlah penduduk, yakni 650.000 dibagi dengan 200. Ya, pendapatan per kapitanya adalah 3.250, yang D jawabannya. Oke. Nomor 10, data pendapatan nasional dan jumlah penduduk dari 5 negara sebagai berikut. Ya, ada Astina, Sukanegara, Kurawa, Purbasena, dan Prabhusena dengan data yang sudah tertera. Urutan negara berdasarkan pendapatan per kapita dari tertinggi sampai terendah adalah A. Astina, Kurawa, Prabhusena, Sukanegara, dan Purbasena. B. Purbasena, Kurawa, Astina, Prabhusena, dan Sukanegara. C. Kurawa, Astina, Prabhusena, Sukanegara, dan Purbasena. D. Purbasena, Sukanegara, Kurawa, Astina, dan Prabhusena. Yang E adalah Prabhusena, Kurawa, Astina, Purbasena, dan Sukanegara. Maka jawabannya adalah, ya, bisa dilihat, ya, tadi rumusnya adalah GNP dibagi dengan jumlah penduduk. Masing-masing kita hitung terlebih dahulu GNP dibagi dengan jumlah penduduknya, maka kita bisa ambil kesimpulan atau kita bisa tarik kesimpulan bahwa pendapatan per kapita tertinggi sampai terendah, yakni pertama adalah Kurawa dengan 40.000, Astina dengan 32.000, Prabhusena dengan 25, Sukanegara 24.000, dan terakhir adalah Purbasena 10.000. Iya, jawabannya yang C, ya. Oke, thank you untuk video pembahasan pertama nomor 1 sampai 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.